Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi ke-NU-an dan aswaja. Nah, itu untuk kelas 7. Kita akan melanjutkan ya. Coba perhatikan di sini pada judul ya. Nah, ada tingkatan-tingkatan apa ya di sini? Nah, PBNU, kemudian ada istilah PWNU, ada PCNU, PCINU, MWCNU, ranting NU, dan anak ranting NU. Kira-kira apa ya? Nah, itu ternyata terkait dengan tingkat atau ya tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama. Ya, jadi ternyata kita sebagai anggota Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama punya pengurus ya. Nah, ayo kita bahas ya. Tingkat kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, ada yang tahu ini gambar siapa? Nah, ini ya Kiai Haji Akil Sirot ya. Nah, ini wakil presiden kita siapa? Ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, ini wakil sekjen juga ya. Nah, tingkat kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama ya terdiri atas pengurus besar atau singkatannya adalah PB. Untuk di mana? Ya jelas tingkatannya di wilayah PW, yaitu apa? Untuk tingkat pusat ya. Nah, ini untuk tingkat pusat. Kalau PB kemudian PB ada PW. PW itu apa? Ya, PW adalah pengurus wilayah. Jelas, kalau wilayah berarti tingkatnya di provinsi. PC yaitu pengurus cabang untuk di kabupaten atau kota. Ada lagi PCI. Apa itu PCI ya? Yaitu pengurus cabang istimewa. Nah, tempatnya itu biasanya di tingkat luar negeri. Ada Majelis Wakil Cabang atau MWC, tingkatnya kecamatan. Ada lagi selain MWC, bawahnya adalah PR, yaitu di ranting, biasanya di desa atau kelurahan, dan PAR, pengurus anak ranting, yaitu kelompok atau suatu komunitas. Ya, baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tingkatan ya dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, ini ya. Tempatnya di mana PBNU? Di Jalan Keramat Raya nomor 164 ya, Jakarta ya. Jelas, pengurus besar Nahdlatul Ulama merupakan kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat pusat. Nah, kedudukannya di ibu kota negara. Ibu kota negara kita adalah ya di Jakarta. Jelas ini ya, gitu. Nah, kalau pengen ke sana itu di situ. Kemudian pengurus besar ini yaitu tugasnya ya sebagai penanggung jawab kebijakan ya dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan muktamar. Biasanya kan ada muktamar NU ya. Nah, di sini kalau sekarang itu ketua umumnya kita adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj ya. Nah, ketua wakil umumnya adalah Dr. Andes Haji Slamet Effendi Yusuf MSI. Ini ya adalah pengurus yang sekarang ya. Mungkin sebentar lagi periodenya akan ganti. Nah, ini. Kemudian di bawahnya PBNU ada namanya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Nah, pengurus wilayah itu tempatnya di mana? Jelas ya. Tadi di bawahnya ibu kota atau di bawahnya nasional, jelas adalah di provinsi. Kedudukannya ya di provinsi. Nah, ibu kotanya biasanya misalnya Jawa Timur, ibu kotanya di mana? Ya, Surabaya ya, misalnya di sini. Kemudian tugasnya itu apa? Yaitu sebagai koordinator cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana kebijakan pengurus besar untuk daerahnya dan pelaksana keputusan-keputusan konferensi wilayah itu sendiri. Jadi fokus di daerahnya ya Jawa Timur, ya udah fokus Jawa Timur. Ya, sekarang ketuanya yang Jawa Timur siapa? Yaitu Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar ya. Setiap provinsi nanti beda-beda. Ini ya,
Gil Siroj ya, Ma'ruf Amin ini. Nah, ini Lirboyo ya dari Marzuki. Itu Kiai Marzuki kemudian dari Lirboyo. Nah, kemudian yang ketiga, tingkatan pengurus NU yang ketiga di pengurus cabang ya. Cabang tadi di mana bawahnya provinsi jelas, kedudukannya di kota atau di kabupaten ya. Nah, ya kecamatan ya biasanya ya fokus di ibu kotanya camat apa di bagian kabupatennya. Dalam kedudukannya ini fungsinya apa? Yaitu dapat membentuk pengurus cabang di luar ketentuan di atas karena besarnya penduduk serta bisa luasnya daerah, sulitnya komunikasi dan karena faktor kesejahteraan. Bukan faktor kesejahteraan ini ya. Nah, jadi karena faktor sejarah ya, kesejarahan. Nah, kemudian pengurus cabang fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinasi majelis wakil cabang ya. Nah, di kabupaten dan di ranting-ranting ya. Ranting-ranting di daerahnya dan melaksanakan kebijakan pengurus wilayah dan pengurus besar untuk daerahnya serta keputusan-keputusan konferensi cabang tersebut ya atau nah, di bawahnya ada kecamatan. Kemudian kepengurusan NU yang keempat adalah pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Nah, istimewa ya itu di mana kira-kira ini? Ada ya PCINU Tiongkok. Nah, ini ya ada bendera Indonesia. Berarti kedudukannya di luar negeri jelas ya, biasa ini mahasiswa atau orang yang bekerja di sana. Kemudian di sini adalah pengurus cabang istimewa jelas ya, ini tingkat yang berada di luar negeri cabangnya. Pengurus cabang istimewa dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya minimal ya punya 40 anggota misalnya di daerah itu ya. Dan tugasnya itu adalah melaksanakan kebijakan PBNU yang khusus untuk anggota-anggota Nahdlatul Ulama. Kemudian ada namanya MWC, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Di bawahnya kabupaten adalah di kecamatan. Jelas ya, nih di tingkat kecamatan. Di sini yaitu fungsinya Majelis Wakil Cabang yaitu koordinat ya. Koordinir ranting-ranting di daerahnya, misalnya punya kecamatan di bawahnya ada desa ya. Nah, itu koordinir ranting-ranting di daerahnya dan melaksanakan kebijaksanaan pengurus cabang untuk kecamatan itu serta adanya keputusan konferensi majelis wakil cabang. Ini adalah salah satu foto di daerah Jogja ya, ini Gus Hilmi Kerap ya. Kemudian ada pengurus ranting. Jelas ranting itu di daerah mana? Desa atau kelurahan ya. Ya, atau daerah yang disamakan dengannya. Pengurus ini fungsinya mengkoordinasi jelas pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama di daerahnya dan melaksanakan kebijakan pengurus cabang dan majelis wakil cabang untuk di daerahnya serta keputusan-keputusan konferensi ranting. Ini contohnya ya, ini lagi musyawarah, ada pemilihan ya, suatu ranting. Kemudian di bawahnya ranting ada anak ranting, par ya. Nah, ini jelas ya, organisasi Nahdlatul Ulama untuk lingkup kelompok ya atau komunitas tertentu sebagai pembina dan memimpin anggota Nahdlatul Ulama serta melaksanakan kebijakan pengurus ranting dan keputusan musyawarah anggota tingkatnya. Nah, baik itu tadi mengenai ya tingkatan dari pengurus Nahdlatul Ulama. Ini ada pesan dari Ki Haji Maimun Zubair almarhum ya. Syekhuna, jangan mudah berburuk sangka agar hatimu tak gelap dan tak sengsara. Nah, demikian tadi mengenai pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.